Halo semua, kembali lagi di Locker Room by IDN Times bareng sama aku Margit Damanik. Teman-teman, seperti biasa di Locker Room by IDN Times kita bakal ngobrol sama tokoh-tokoh inspiratif di bidang olahraga dan sama atlet-atlet keren kebanggaan Indonesia. Nah, hari ini IDN Times bakal ngobrol sama atlet ganda campuran kebanggaan Indonesia yang sudah lama dikangenin nih sama badminton lovers karena udah cukup lama nggak kelihatan di lapangan ya kan? Siapa lagi kalau bukan Praven Jordan. Halo, apa kabar Jordan? Sehat. Nanya panggilan dulu kali ya. Sebenarnya Praven Jordan panggilannya banyak banget, Pravin, Jordan. Kalau di YouTube kemarin sama Mama dipanggilnya Abang gitu. Sebenarnya Praven Jordan tuh nyamannya dipanggil apa sebenarnya? Apa aja sih boleh, cuma kalau misalkan kayak badminton lovers gitu atau yang di dunia badminton pasti saya dipanggilnya Bang Ucok gitu. Ucok, yeah. Oke. Tapi dipanggil Jordan nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Nggak boleh. Oke, siap. Jordan gimana kabarnya nih setelah recovery? Lagi masa recovery kan ya, setelah operasi seperti apa? Kondisi sekarang sehat, udah nggak ada sakit sama sekali setelah pasca operasi ya. Dan sekarang juga lagi tahap recovery aja sih. Oke. Waktu di Indonesia Open setelah main satu pertandingan kalau nggak salah di Indonesia Open. Iya, satu match. Itu kan dapat kabar gitu kalau waktu itu IDN Times lagi di media centernya dapat kabar Praven Melati mundur gitu. Iya. Langsung coba menghubungi PB Jarum ya kan, Praven Melati. Praven kenapa nih? Karena katanya cedera dan sebagainya. Terus sampai ada kabar Praven nggak bisa duduk. Sampai duduk aja nggak susah. Bisa berdiri. Iya, nggak bisa berdiri. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu dengan kondisinya? Awalnya pas lagi dalam game, itu emang saya udah ngerasain sakit pinggang. Dan sambil berjalan lah, saya maksudnya kayak masih bisa saya paksain. Ya. Saya coba paksain, hari itu nggak ada masalah, cuma kayak pegel-pegel biasa. Ya udah saya sambil fisio dan terapi segala macem, dikompres juga. Besok paginya mau berdiri ke toilet tuh, kok nggak bisa, saya bilang. Jadi kayak mau bangun itu kok nggak bisa. Jadi dari situ coba dicek-cek lagi sama tim fisio, ternyata memang nggak bisa dipaksain, maksudnya nggak bisa tanding. Gitu. Nggak bisa tanding. Lalu sampai akhirnya ketahuan bahwa itu cedera. Apakah cedera baru atau yang lama yang sempat sebenarnya udah dari Filipina, dari BAC itu udah sempat sebenarnya sama sakitnya. Sakitnya tuh kayak ya indikasinya kayak pegel-pegel gitu, terus juga ada dibilang saraf kejepitnya emang ada. Cuman pas yang di Indonesia Open itu mungkin itu udah paling parahnya mungkin. Sampai saya udah nggak bisa bangun, jalan pun nggak bisa. Terus sampai akhirnya ketahuan harus dioperasi, maksudnya keputusan untuk mengoperasi atlet itu kan bukan keputusan sederhana ya, pasti agak banyak. Sebenarnya mau atlet atau mau orang biasa sebenarnya sama aja. Cuman yang bikin beda begini, kalau orang biasa sekali dioperasi ketentuannya sama, maksudnya ya biasa aja, maksudnya yang penting dia sembuh. Kalau atlet pun juga sama, tergantung kasusnya dan atletnya sendiri. Dan kayak kemarin saya juga dibilang, dokternya kayak, kamu tuh mau yang, dia bilang, sembuh operasinya aja. mau apa, gitu dia bilang. Kamu nanti kedepannya targetnya apa. Nah kalau misalkan mau target sembuh aja, saya bisa langsung kayak orang biasa. Kamu habis operasi seminggu, udah terserah, kata dia. Cuma kan enggak, saya. Masih mau main? Iya, masih mau main. Saya bilang target saya 2024 masih Olimpik, saya masih mau kejar itu. Dia bilang, ya oke, dia bilang gitu. Oke. Terus di masa recovery ini yang dilakukan apa aja? Terapinya mungkin? Awal-awal operasi saya ada terapi tense itu kayak digeter gitu. Iya. Sama jalan kaki. Nah sekarang lagi di tahapnya jalan kaki. Cuma boleh jalan aja. Nah, berarti nanti Praven Jordan harus rehatnya berapa lama nih sampai boleh main lagi? Sebenarnya tuh dokter bilang sampai 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Cuma sambil berjalan dilihat progresnya kayak gimana. Jadi setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali saya harus ada ronsen. Jadi melihat pertumbuhan tulangnya udah sampai sejauh mana. Gitu. 3 bulan sampai 6 bulan, berarti teman-teman masih harus sabar. Menunggu Praven Jordan kembali ke lapangan. Nah ngomong-ngomong soal
cedera soal pasca operasi. Rehat berarti pulang ke rumah sama sekali nggak ada main bulu tangkis atau apa di rumah karena iseng tepok-tepok kok sendiri ke tembok mungkin kan nggak ada yang tahu. Enggak sih, nggak ada. Berarti benar-benar rehat dari bulu Rehat, tangkis iya. ya. Oke, dan itu pasti kan sedikit banyak, bukan sedikit banyak sih sudah pasti berdampak ke pasangan dong, maksudnya ke melatihnya. Jadinya ada pembicaraan apa sih Jordan sampai akhirnya melatih kan sekarang akan turun di beberapa turnamen sama pasangan baru. Itu udah kesepakatan dengan Jordan juga dengan pelatih atau seperti apa? Kalau dia dipasangkan sama pasangan baru, saya sebenarnya nggak ada masalah. Karena kan biar dianya juga nggak lupa kalau ada pertandingan gitu. Jadi Vibe-nya. biar ya itunya sih nggak masalah. Udah mulai kangen suasana turnamen bulu tangkis belum? Jangan kan turnamen, latihan aja saya udah pengen latihan. Udah gitu. kangen. Soalnya Iya. kalau badminton lovers kan kangen ya ngelihat Praven kembali ke lapangan gitu. Ngomongin bulu tangkis, kayaknya udah banyak lah yang tahu. Praven Jordan itu memulai dari usia sangat belia, dari SD kalau nggak salah. Lulus SD. Lulus SD, berarti dari kelas 6 mau naik kelas 1. Iya. Bahkan sudah tertariknya dari zaman ikut papa ya, kalau Iya. nggak salah main bulu tangkis. Apa sih yang bikin tertarik sama bulu tangkis? Mungkin kalau anak-anak umur segitu ya mungkin pengennya cuma main-main aja kan. Dulu kan ikut papa aja. papa kan juga pelatih yang ada yang anak-anak gitu, ada yang seumuran, ya ada yang di atas sedikit. Jadi cuma mungkin mau main aja kali. Iya. Gitu. Lalu apa momentumnya sampai Jordan mikir, oh aku mau jadi atlet itu sampai di usia sangat belia dari Bontang ke Pulau Jawa buat ikut klub pertama lalu sampai masuk ke PB Jarum lalu masuk sempat di pelatnas gitu. Apa yang membuat Awalnya sih gara-gara sempet nomor 1 di Bontang ya, jadi kelompok umur di Bontang juara, terus diwakilin kejuaraan di Jakarta. Nah jadi ada rombongan, ada temen-temen tuh ada kayak 10 atau 15 orang temen. Nah saya doang yang paling lama mainnya, jadi saya main 3 kali gitu dari wakil Kalimantan Timur. Jadi sambillah dilihat, bagus nih, mungkin dilihat orang tua ya. Terus ditanyain Ada mau bakatnya. nggak, dia bilang. Saya bilang ya mau aja, kan gitu namanya anak-anak kan. Kalau semakin banyak temen kan semakin seneng gitu. Kalau di Kalimantan kan latihannya ya ada temen tapi nggak banyak. Berarti waktu di Bontang Jordan mainnya tunggal. Dulu sempat tunggal, Oke. awalnya tunggal. Dan masuk ke klub pertama juga tunggal atau Tunggal juga. tunggal juga? Tunggal, ya tapi nggak lama. Tapi nggak lama. Abis itu langsung ke ganda campuran atau? Nggak, ganda putra dulu. Ganda putra di klub dulu. sempet. Di umur yang masih kecil kayak gitu, kalau kemarin sebenarnya ini udah diceritain nih buat teman-teman yang belum nonton YouTube Praven Jordan. Dia ada ngobrol sama Tante Gaul, sama mamanya Praven Jordan. Ini Tante Gaul juga tante kesayangannya semua badminton lovers ya kan. Iya. Banyak banget ceritanya, kalian harus dengar. Salah satunya itu kan menceritakan dari sisi orang tua ya, gimana sih Iya. perasaannya mamanya Jordan waktu melepas anak sulung kan, merantau masih kecil lagi kan, belum istilah kasarnya mah di bawah umur gitu Iya. kan merantaunya. Tapi yang bikin kalau dari aku penasaran tuh dari sisi Jordannya. Di anak umur segitu kalau yang dicerita mama di taksi juga nangis dan sebagainya. Masa iya Jordan nggak nangis ya? Iya. Apa sih momen dari kecil sampai sekarang yang suka bikin kangen rumah tuh apa? Pasti masakan mama ya. Ya itu sih, maksudnya nggak bisa kita bohongin, maksudnya kalau udah masakan Terbaik mama selalu. itu udah aduh juara deh gitu. Jadi yang paling dikangenin suasana rumahnya. Suasana pasti, maksudnya kan juga dulu kalau di klub, dulu kan di klub paling bisa pulang setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Jadi ya itu, dan itu nggak lama kalau libur. Nah, juga kan ada cerita ada beberapa keputusan-keputusan penting yang harus Jordan ambil di usia dini, Iya. termasuk seperti mau lanjut sekolah atau enggak dan sebagainya. Apakah mengambil keputusan itu tanda kutip terpaksa mengambil keputusan itu di usia dini karena memang udah merantau sejak kecil gitu, itu yang membuat sosok Jordan tuh keras, karena kan kalau orang kenalnya Praven Jordan tuh keras, galak, tegas gitu kan. Apakah memang karakter Praven Jordan seperti itu? Kalau dibilang terpaksa enggak. Jadi waktu itu kan baru merantau setahun, jadi sempat setahun. ngerasain sekolah itu setahun. Nah mungkin capek kali badannya, jadi badannya capek dari pagi digembleng sampai malam,
besok bangun pagi lagi setiap Sekolah, hari, iya. iya. Jadi ngomong ke mama, jadi kayak bilang ini capek lah kalau ada sekolahnya gitu. Ya, terus kamu maunya apa? Dibilang ya udah latihan aja lah, kamu bisa tanggung jawab nggak gitu. Oke. Jadi kayak mama kasih pilihan, tapi kamu harus kasih tanggung jawab juga sama pilihan kamu, kata dia. Oke. Soal karakter yang tadi aku sempat bilang, orang selalu luarnya nih kan Praven Jordan tuh keras, galak gitu, tegas. Luarnya aja. Nah ya, apakah Praven Jordan memang orang yang kayak gitu atau sebenarnya justru kayak kata-kata orang gitu, tampang security, hati Hello Kitty gitu. Iya. Oh ya, oh gitu ya. Iya. Berarti Tampang aja. sisi lembut yang tidak terlihat dari luar. Iya. Tapi kenapa sih menunjukkan karakter keras kuat itu di luar gitu? Aduh, apa ya? Padahal saya nggak pingin itu juga sebenarnya. Oke. Bukan sengaja menunjukkan ya? Enggak ada sama sekali. Jadi natural aja, misalnya kayak begini ya begini. Kalau misalnya lagi bercanda ya bercanda gitu. Enggak. Ya mungkin orang ngelihatnya kan belum ngobrol kayak gini, paling ngelihatnya dari luar aja. Jadi kayak wah ini gitu. Jadi kesana kayak galak. Iya, enggak ada hal. Dan sebenarnya karakter keras itu kan banyak dimiliki atlet ya, karena Iya, memang pasti harus. betul, memang harus. Iya. Kan di tempatnya juga keras, pasti Iya. hasilnya juga keras Iya. gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi jangan salah sangka dong. Diajak ngobrol mungkin. Kan Kayak ngobrol ya. iya kan? Kan Jordan suka buka tuh open question di Instagram. Coba ditanya-tanyain Jordannya biar banyak interaksi ya kan. Terus mungkin menanyakan, wah ini kayaknya pertanyaan yang semua atlet tuh ditanyain, mau lagi aktif atau lagi nggak aktif. Mau sampai kapan berkarir di dunia bulu tangkis? Target saya memang sampai 2024. Oke. Ya, nanti setelah dari situ baru ada keputusan. Oke. 2024 nih artinya Habis Olimpik ya. Setelah Olimpik baru ada keputusan nanti saya akan kemana gitu. Ya kalau memang dipercaya sama klub saya, dipercaya sama Indonesia, kalau sayanya juga masih mampu ya kita dedikasikan lagi gitu. Kenapa masang targetnya Olimpik? Satu, umur yang udah pas Olimpik kan saya sudah 30-an ya. Yang kedua, saya udah ikut, kalau misalkan ikut nanti saya udah Olimpik ketiga. Ya, Jadi ya mencoba yang terbaik. Kalau memang dapet ya udah lanjut atau tidak ya nanti diomongin lagi sama PB Jarum, enaknya seperti apa, bagusnya seperti apa. Kalau ngomongin Olimpiade itu kan nanti pasti ada masa kualifikasinya. Iya. Setahun kalau nggak salah ya Iya, masa setahun. kualifikasinya. Berarti mulai per tahun depan. Tahun depan ya. Kalau kita agak ngomongin soal apa ya, keketatan persaingan ganda campuran sekarang, Jordan ngelihatnya seperti apa? Kalau Ganda memang campuran sekarang. Ganda campuran sekarang memang sudah hampir merata semua. Jadi memang setiap match itu emang harus waspada, emang harus siap, capek ya. Harus benar-benar nggak bisa yang kayak babak 1, babak 2 itu kayak enteng lah, kita santai-santai nggak bisa sekarang. Jadi memang harus lebih fokus lagi. Ada biasanya sih atlet nggak mau nyebut ya, cuman akan tetap aku tanya ini. Ada pesaing terberat nggak di ganda campuran saat ini? Pesaing terberat ya memang 4 besar atas ya kan, saya 5 ya. Emang itu yang standarnya mix di sana. Dan tapi nggak boleh lupa juga nih yang di bawah kita kan mau ngejar kita juga gitu. Jadi ya tetap harus fokus sama mainnya kita, fokusnya tujuan kita kemana. Kayak yang tadi Praven bilang, yang teman-teman juga pasti tahu, Praven Melati itu kan peringkat 5. Dan nggak baru, maksudnya sudah cukup lama. Dan daripada meraih peringkat atas, itu bukan cuma top 10 kan, itu ada top 5-nya ganda campuran dunia. Yang lebih susah kan mempertahankan posisi itu ya, maksudnya mempertahankan prestasi itu gitu, ada di situ. Apa sih sebenarnya kesulitan untuk tetap berada di top dunia itu? Kalau itu susahnya ya memang balik lagi, sebenarnya susahnya semua balik lagi ke diri sendiri. Karena harus kita harus mempersiapkan diri sendiri, fokus kita, motivasi kita juga harus tetap dijaga, komunikasi ya itu yang
memang harus solid dulu dari intern saya sama Meli. Bisa sampai sekarang sih. Untuk bisa mengalahkan pasangan-pasangan lain. Jadi bukan cuma perkara secara teknis lebih bagus siapa gitu ya? Kalau teknis ya kurang lebih aja. Kalau misalkan udah top level paling kurang lebih aja siapa yang lebih siap, siapa yang lebih mau gitu. Cuma yang penting kan kita solid intern dulu. Nah kalau ngomongin persaingan itu kan kita nggak bisa lepas juga nih dari ngomongin regenerasi. Iya. Dan selepas Praven melatih itu secara ranking cukup jauh gitu regenerasi di Indonesia. Kalau Praven ngelihatnya apakah itu hanya terjadi di kita atau sebenarnya di luar juga seperti itu regenerasi? Kalau dilihat sekarang ya bisa kita lihat nggak cuma kita kok yang di ganda campuran ya. Di ganda campuran kalau dilihat Cina cuma 2 pasang terus belum ada lagi. Yang di bawahnya belum? Ya belum ada lagi ya. Memang dia 2 top sih memang, cuman belum regenerasi belum ada. Kayak Jepang pun ya cuma beberapa terus nggak ada juga. Jadi ya lebih menurut saya sih kita lebih punya ada potensi sih regenerasinya. Gitu. Praven tuh berpasangan sebelumnya kalau di ganda campuran sama Cidebi sebelum di Platnas. Di sama Platnas. Cidebi sama Meli. Udah. Sama Civita enggak ya berarti? Civita pas di Jarum. Pas di Jarum. Iya. Nah, sama Civita sama Cidebi itu kan sama senior gitu berpasangannya. Beda nggak sih rasanya punya pasangan senior sama yang seumuran atau bahkan cenderung junior gitu? Lebih enak sama senior karena orangnya saya begini, saya lebih kayak suka ngobrol ya, maksudnya kayak ngobrol 2 sisi gitu. Maksudnya kayak ya senior mau marahin saya juga terima. Jadi dan mereka juga memang yang kayak ngebimbing saya. Jadi kayak keluhan lu apa sih kata dia. Ya saya ngobrol nanti dikasih masukan. Jadi enak ngobrol. Kalau sama yang sepantaran ini kan yang seharusnya lebih enak tapi apalagi cewek. Jadi harus lebih hati-hati ngomongnya, lihat moodnya dia dulu, lihat hatinya enak apa nggak diajak ngobrol. Jadi ya harus lihat itu momennya juga. Itu yang paling membedakan kali ya ganda campuran sama ganda putra dan ganda putri. Putra kan panggil aja sini ngobrol ya ibaratnya berantem sekali udah maju lagi gitu. Kalau cewek kan agak susah. Iya, kalau campuran nggak bisa gitu. Oke. Kalau dari ganda tadi kan katanya sempat di ganda putra meski di klub sebelum masuk Platnas. Sebenarnya Praven memang lebih nyaman di ganda campuran kah atau seperti apa? Mungkin udah jalannya kalian. Karena saya waktu itu di klub sempet ganda putra dari awal. Tapi ya segitu-segitu aja, nggak ada dapat jalannya gitu. Cuman waktu itu terakhir sebelum saya sempat mau berhenti waktu itu diajak main sama Civita. Nah, ya pasangan baru cuma latihan bareng berapa bulan langsung tembus tuh. Jadi mungkin dapat jalannya di ganda campuran mungkin. Dan di ganda campuran kan Pravennya terkenal dengan smash kerasnya. Tapi kalau buat buat Jordan sendiri, kekuatanmu tuh apa sih selain smash keras itu di lapangan? Apa ya kalau ditanya gitu? Kok ditanya kelebihan sendiri bingung. Atau yang pernah dengar gitu dari orang? Karena banyak yang lebih kan. Lebih. Iya, ya bingung kalau. Lebih ke nggak merasa cukup kali, maksudnya belum merasa. Belum lah ya. Karena kalau dibilang ini juga pasti ada juga yang lebih kenceng kan. Gitu. Tapi masuk ini loh, termasuk semester keras di catatannya BWF loh, Praven Jordan. Tahu nggak sih itu? Laki lah. Oke. Terus sedikit ngomongin sekarang nih sudah menjadi pemain profesional, maksudnya sudah di klub gitu, mainnya di klub. Waktu nama Praven Melati nggak masuk skuad PBSI itu kan rame ya. Maksudnya ya pasti tahu lah ya, maksudnya pasti jadi rame gitu. Susah nggak sih? Maksudnya beda nggak sih rasanya latihan di Platnas dan di klub sebenarnya? Kalau dibilang susah pasti semua susah. Ya maksudnya karena transisi aja mungkin susahnya di awal. Mau jalannya aja. Cuman kalau udah sekarang udah berjalan ya nggak jauh beda lah. Udah dapat ritmenya. Iya, udah ritmenya ya. Kan kalau misalkan kemarin di Platnas ya udah karena juga udah lama. Terus juga transisi balik lagi ke klub kan ya mungkin di awalnya aja. Jadi kayak
banyak pertanyaan, tapi kan semua udah terjawab juga dari klub. Jadi ya udah jalan aja. Masa adaptasinya lama nggak? Enggak, karena kan kita baliknya ke klub sendiri. Iya, benar sih, jadi benar. ya Memang dari sini ya diberangkatkan. Iya, jadi kayak ibaratnya, oh ingat dulu zaman kecil ya Iya, gitu. iya. Oke. Dan kalau tadi kata Jordan berarti sudah nggak ada keraguan-raguan gitu ya main secara profesional. Sebenarnya terlepas dari dulunya anak pelatnas dan sekarang enggak, plus minusnya apa sih ada di pelatnas dan main di klub sebagai seorang atlet bulu tangkis? Kalau plus minus ya pasti lebih plus yang di pelatnas ya, karena kan itu kan gerbong kita buat ke internasional. Jadi ibaratnya ya PBS ini yang punya regulasi lah. Jadi maksudnya ya mau cara daftar itu lebih gampang di sana. Kalau kita dari klub kan memang harus ngajuin dulu ke PBSI, baru PBSI yang daftarin atau enggak. Ya pasti kalau dibilang plus minus pasti banyak plusnya yang di pelatnas. Mungkin ini banyak yang penasaran waktu diputuskan gitu. Sejumlah atlet tidak lagi masuk ke daftar anak pelatnas gitu. Sempat bikin Praven Jordan down nggak sih? Atau malah menimbulkan motivasi baru untuk ikut pertandingan? Kalau saya sih sebenarnya di pelatnas apa enggak sebenarnya nggak masalah ya. Maksudnya nggak ada masalah. Karena kan kita udah bukan yang ibaratnya merintis kayak dulu. Kecuali kalau merintis baru dipasangin. Terus di cut ya mungkin agak ngedown sih ada, cuman kalau sekarang sih buat nggak ada sih. Nggak ada. Karena kan kita tinggal jalan, udah kesettle semua, jadi tinggal jalan aja. Berarti sekarang maksudnya memang happy menjalaninya. Iya, dibilang happy ya nggak juga. Karena lagi cedera. Oh gitu ya. Ya nggak mungkin happy sih kalau lagi cedera ya, lagi pemulihan gitu. Oke, tapi semuanya balik lagi sudah settle, sudah dengan ritmenya yang sekarang gitu ya. Dan persaingannya juga bukan yang ulang dari nol. Enggak, kan, tetap kan udah ketahuan siapa-siapa aja gitu. Betul. Oke, terus dibilang lama-lama banget enggak juga, tapi kan udah cukup lama nih absen dari lapangan, absen bermain. Badminton lovers tuh kan juga kangen nih sama honey couple ya, sebutannya tuh lupa deh sebenarnya sejak kapan ya sebutan honey couple, tapi kalau buat Praven Jordan atau mungkin kalau pernah ngobrol sama Meli gitu, honey couple-nya kesayangannya Indonesia ini kangen gak sih sama badminton lovers, sama semaraknya, karena sekarang udah boleh nonton loh mereka. Makanya yang pas saya sakit di Indonesia Open, saya juga kayak pertama yang saya pikirin tuh bukan kesehatan sendiri malah. Maksudnya ya pertama saya pikirin Meli. Oh gitu. Yang saya pikirin, karena saya pikir kalau saya sakit Meli nggak bisa main. Nah karena kita juga di satu posisi yang pingin membuktikan kalau kita tuh masih bisa walaupun tidak di pelatnas. Yang kedua itu saya mikir tuh, aduh nih orang udah banyak yang mau nonton, kenapa saya yang sakit gitu. Mau denger cerita dong suka dukanya berpasangan sama Melati Daeva seperti apa sih? Kayak kan seperti tadi dibilang nih, kalau ganda campuran itu susahnya ya karena satu cewek satu cowok gitu kan, karakternya kan pasti beda. Atlet ganda campuran tuh membangun chemistry-nya gimana sih sebenarnya? Harus banyak ngobrol, semua pasangan pasti harus banyak ngobrol. Cuma ini kita lawannya cewek aja, jadi kan harus lewat momen gitu. Terus kalau dibilang suka dukanya, ya pasti di awal-awal. Ya, kalau orang sekarang enak melihatnya pasangan honey couple dulu aja. Membangunnya itu ya. Dulu aja pasti kayak dulu sempat setahun itu kita 5 kali runner up. Dulu sampai dihujat tuh kayak Miss Melinya dihujat kayak Miss runner up gini. Dia sampai cerita sama saya kayak, "Duh, gue dikatain lagi nih gini." Udah ngapain pusingin, nanti kalo juga hilang. Iya, maksudnya kan maksudnya biar nguatin dia juga. Jadi saya bilang ngapain lah, nggak usah, nanti makanya kita buktiin juara dia mau ngomong apa. Sekarang aja baru honey couple dulu, honey-nya kemana? dan itu terbukti ya waktu itu Denmark Open, Prancis Open, dan juga SEA Games kalau nggak salah 2019 semua, sampai puncaknya di All England 2020. Itu turnamen terakhir yang Indonesia ikutin sebelum pandemi. Bawa pulang gelar lewat Praven Melati. Biasanya kan juara All England tuh diarak ya. Waktu itu karena udah COVID, jadi diarak. Mengurangi sukacitanya nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang enggak sih.
karena saya juara aja udah seneng gitu, maksudnya masyarakat ini seneng ya, maksudnya saya juga udah seneng, jadi nggak perlu diarak juga, saya juga nggak ada masalah. Gitu. Karena pembuktian tadi kan enggak, iya. Siapa bilang runner up doang iya, ya kan, gitu. langsung. Maksudnya, nih gitu, sekarang kalian mau ngomong apa gitu aja. Tapi title juara All England itu kan bukan beban ringan ya. Di semua orang yang dapat gelar itu tuh orang tuh langsung berekspektasi lebih gitu nggak sih sama permainan kalian? Itu menjadi beban nggak sampai ke sekarang gitu? Kalau orang berekspektasi lebih sih, saya nggak, karena poin intinya saya begini, saya nggak bakal mendengarkan orang yang kalau tidak dapat pesannya saya. Yang kesannya kayak masukan. Kalau orang ekspektasi terus ngata-ngatain, menurut saya itu penonton baru lah. Itu kecuali kalau misalkan dia kasih saran, masukan, dan itu saya sama Meli menurut kita berdua bener, ya itu nggak apa-apa, itu yang bagus. Itu yang kita juga namanya sebagai atlet dan sebagai pendukung kan begitu. Maksudnya saling menguatin, jangan yang kayak ekspektasi. Ya sekarang kalian aja nggak mau kalah, apalagi kita kan. Betul. Kita yang juara, kalian kan ikut senang juga. Kalau atletnya kalah, sebelum penontonnya atlet itu udah patah hati duluan sebenarnya di lapangan ya kan. Jadi nggak masalah sih. Tapi kalau gitu berarti Jordan suka baca komen-komennya netizen? Saya sering bacain, saya kadang-kadang suka saya balesin. Kadang-kadang ada yang bener, saya ada yang oknum-oknum gitu saya balesin. Aduh nih orang kayak kalian nih, saya bilang malu-maluin orang Indonesia aja, saya bilang gitu. Bener, ada yang saya balesin. Kenapa memilih nanggepin gitu? Kenapa nggak diemin aja? Karena begini, saya juga pengen mengajarkan juga kalau kalian tuh nggak boleh seperti itu sebagai orang. Maksudnya kalau kalian emang mendukung ya mendukung. Kalau emang kalian kecewa ya udah, jangan sampai melontarkan kata-kata yang nggak pantas. Karena kan nggak pantas juga dibacanya gitu. Maksudnya kan juga jelek dilihat orang. Kalau orang luar negeri siapa yang ngelihat di postingan kan juga jadi maksudnya memalukan Indonesia juga kalau orangnya kayak begitu semua. Jadi kalau komen-komennya sifatnya lebih ke haters, nggak masuk ya ke Praven? Saya nggak masuk. Nggak ngefek gitu, nggak ngasih. Iya. Dengarkan teman-teman, percuma berarti nge-hits ke akunnya Praven Jordan, tidak usah dicoba-coba. Terus mungkin nanya soal bukan persaingan sih, lebih ke pertemanan kali sama atlet-atlet luar. Ganda campuran tuh kalau pendapat aku pribadi ya, jarang ya terlihat kayak bestie itu sama pemain luar. Sebenarnya kalau Jordan tuh tipikal yang kalau lagi pertandingan sekalian ngumpulin teman gitu nggak sih? Karena sempat lihat Jordan sama Mathias Christiansen kan, yang dari Denmark gitu. Sebenarnya tipikal yang nyari maksudnya sekalian ngumpulin teman gitu atau? Enggak sih, karena gini, karena kalau misalkan kayak kemarin waktu itu ada sempat di Bali, yang misalkan teman-teman atlet ini kayak misalkan butuh apa, misalkan bisa kadang-kadang nyari saya, misalkan kalian butuh apa, terus yang kayak kemarin di Jakarta juga nanya juga, jadi saya kasih tahu, misalkan kalau dia butuh barang saya beliin dulu biar itu gitu. Jadi biar merekanya juga nyaman, mudah juga, jadi nggak perlu mana-mana. Berarti suasananya cair aja ya? Iya. Kalau udah off court nggak ngotot-ngototan lagi gitu? Yang ngotot-ngotot cuma nggak yang kayak mancing-mancing gitu. Ya biasa aja kita ya fight bareng. Temenan. Ya tapi tetap temen. Oke. Masih soal haters nih. Sebelum kan haters tuh munculnya biasanya ramenya nih jelang-jelang turnamen sama selesai turnamen. Atau misalnya kalau gugur di round pertama ya di situ, kalau gugur di round kedua ya pokoknya gugur di mana juga salah aja gitu kan buat mereka. Praven tuh tipe yang ini nggak sih kalau mau turnamen off sosmed gitu? Enggak. Biar nggak keganggu. Oh enggak. Open terus aja. Balik lagi nggak ngefek lagi tadi ya. Oke. Ya hidup saya kan bukan mereka yang ngatur. Jadi saya nggak peduli. Kalau buat pendukung ada nggak sih support system yang paling berpengaruh gitu buat Praven? Selain keluarga ya? Selain keluarga? Pasti ada, jadi kayak ada salah satu akun Instagram yang ngikutin kita berdua sama saya sama Meli, dan di situ banyak, jadi dia bikin satu akun, di situ grupnya ada banyak, jadi kayak ada di grup chat gitu banyak, jadi saya kadang-kadang suka merespon di sana, saya sama Meli suka respon. Oh gitu. Jadi kayak ya support system yang di luar selain keluarga dan teman deket ya mereka. Berarti Praven Jordan tuh deket ya sama fansnya? Deket. Maksudnya saya juga nggak mau yang kayak atlet nih gue. Iya, nggak ada, sama aja. Maksudnya saya atlet dalam lapangan ya, di luar kan sama aja gitu. Oke.
Kalau dari keluarga selain orang tua, maksudnya mungkin sahabat lah Iya. gitu. Biasanya dukungannya tuh berupa apa sih ke Praven Jordan? Kadang-kadang tuh mereka suka kayak yang video call gitu-gitu. Misalkan di saat kalah atau menang suka video call rame-rame ya gitu-gitulah namanya teman-teman kadang. Kalau lagi kalah nih, orang pertama yang dihubungi itu siapa? Saya biasanya kalau kalah nggak langsung ngubungin orang, saya gitu. diem dulu. Oh Iya. gitu. Ya kadang-kadang kalau misalkan kalah saya pasti diem dulu sehari 2 hari. Introspeksi dulu, ya paling ngobrol sama Meli kalahnya kenapa. Evaluasi dulu. Ya evaluasi. Kalau yang hubungin ya pasti mama sih. Kalau menang Ya juga? paling kalau misalnya mama nggak nonton baru nanya siapa yang nonton gitu, tanya dulu. Iya. Oke. Kalau menang yang dihubungin pertama? Nawa sih. Mama. Iya pasti mama kayak. Kalau mama kan pasti nonton ya kalau udah final gitu kan karena dia nggak ada kegiatan, nggak sibuk kan karena hari libur kan kalau Iya. final biasanya. Iya biasanya minggu kan Minggu, iya. kalau turnamen. Oke. Tadi sebenarnya udah sempat dibahas nih soal Olimpik 2024. Udah jelas tadi Jordan bilang targetnya sekarang Olimpik 2024 dulu. Iya. Habis itu kita lihat ke depannya. Kedepannya, Nah, iya. Olimpik 2024 nih ada target spesifiknya nggak? Warna medalinya mungkin, babaknya mungkin, atau gimana? Kalau emang sudah target ke sana ya pasti dapatnya emas ya pengennya. Cuma kan ya kalau saya melihatnya ya bagaimana progres buat ke sana dulu sampai masuk sana. Kalau progresnya semakin naik kan juga kita semakin pede buat main. Iya. Jadi kalau dibilang target siapa sih atlet yang nggak mau juara kan Iya. gitu. Pertanyaan terakhir nih, apa sih yang pengen Praven Jordan sampaikan buat badminton lovers Indonesia? Ya buat kalian pendukung badminton, menjadi badminton lovers Indonesia, siapapun yang kalian dukung, tetaplah hargai perasaan mereka, menjadi orang yang lebih pintar dan bijaksana menggunakan sosial media. Jangan menggunakan haters buat mencari sensasi atau mencari apa ya, biar di notice sama seseorang tersebut. Jadi be smart aja. Jadi. Siap, be smart teman-teman, jangan lupa. Karena nge-hate Praven Jordan tidak ada gunanya. Itu salah satu poin kita hari ini, oke? Terima kasih banyak Praven Jordan Thank buat you. waktunya. Ya, sama-sama. Semoga segera pulih. Amin. Kalau bisa sih nggak sampai 6 bulan lagi kita lihat Praven Jordan kalau bisa kembali ke lebih cepat lapangan. ya. Kalau bisa lebih cepat. Dan kita dukung terus sampai Praven Jordan ke Olimpiade Paris 2024. Amin. Ya kan? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk saksikan Locker Room selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.